Berarti makan dong sayang. Oke, cek sound. Suara saya terdengar nggak? Iya, terdengar Hilda. Oke, rekan-rekan kita semuanya. Udah siap? Sudah. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Kaisar Nassir Jamaluddin selaku anggota PMI Provinsi Jawa Tengah sekaligus pemateri kita di acara diskusi siap siaga bencana di pagi hari ini. Yang terhormat kepada Komandan dan Wakil Komandan KSR PMI Unit Winwali Songo Semarang periode 2021. Dan tak lupa juga untuk rekan-rekan kitaku yang hadir pada kegiatan hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita semua bisa berkumpul pada kegiatan diskusi bulanan yang tak lama lagi akan kita selenggarakan. Sholawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Oke, rekan-rekan kita yang berbahagia, izinkan saya, Bapak Resmika Hidayati, selaku moderator kegiatan diskusi bulanan di pagi hari ini, dan izinkan saya juga untuk mengucapkan selamat datang di acara diskusi bulanan siap siaga bencana dengan tema membangun kesadaran, kewaspadaan, kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Acara ini akan kita laksanakan dari pukul 9 pagi sampai jam 12 siang nanti, yang diselenggarakan secara live melalui Google Meet. Jadi untuk itu mohon kerjasamanya untuk mensukseskan acara diskusi pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya mari kita buka acara pagi hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke rekan-rekan kita semuanya, kita semua tahu bahwa banyak sekali bencana alam yang terjadi di negeri ini, khususnya selama masa pandemi saat ini. Mulai dari banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan berbagai bencana lainnya. Oleh karena itu, diperlukan kesiapsiagaan di antara pemerintah dan kita semua sebagai masyarakat dalam menanggulangi berbagai macam bencana alam tersebut. Lalu apa saja sih yang perlu dipersiapkan sebelum terjadi bencana? Dan ketika bencana itu datang, apa saja sih yang perlu kita lakukan? Dan pertanyaan selanjutnya, ketika bencana itu sudah selesai, apa saja yang perlu kita lakukan? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan kita dapatkan jawabannya dari pemateri hebat kita yang tak perlu diragukan lagi kualitasnya. Siapa lagi kalau bukan Kaisar Nassir Jamaluddin. Oleh karena itu, kita sama-sama lihat yuk CV dari pemateri kece kita. Oke, silakan operator.
Hilda, maaf nih, suaranya masih di mute. Oke, maaf. Saya ulangi ya teman-teman ya. Kita baca ya CV dari pemateri kita pada pagi hari ini. Beliau bernama Muhammad Nasir Jamaluddin, lahir di Semarang tanggal 7 Februari tahun 1980, alamat Perumpuri Pesakeran Blok D12, Pesakeran Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Nomor handphone beliau 081 228 011 455. Beliau menempuh pendidikan di SDI NU Pungkuran Semarang, lulus tahun 92, SMP Al Muayyad Surakarta, lulus tahun 95, SMU Sunan Kalijogo Semarang, lulus tahun 98, dan juga S1 di IAIN Wali Songo Semarang, lulus tahun 2004. Pengalaman organisasi beliau juga sudah banyak banget nih, mulai dari Komandan KSR IAIN Wali Songo tahun 2000 sampai 2021, kemudian Kabid Diklat KSR PMI Unit IAIN Wali Songo tahun 1999 sampai 2000, Ketua Volunteer Alam Nusantara Semarang tahun 2004 sampai 2006, Pinkon Jumbara, dan temu karya tingkat Jawa Tengah PMI Kaseman tahun 2007, dan juga Sekretaris Yayasan Al-Hikmah Semarang tahun 2005 sampai 2007. Oke, kita sambut yuk rekan dan rekanita semuanya, pemateri kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Halo Kaisar Nasir, selamat pagi. Kaisar, suara saya terdengar nggak? Halo Kaisar Nasir, suara saya terdengar nggak?
Halo Kaisar, bisa dengar suara saya? Suara Kaisar belum terdengar di sini. Cek, cek. Iya Kaisar, udah terdengar. Sudah kedengeran. Iya, udah kedengeran. Oke, kita lanjutkan ya Kaisar. Oke, oke. Oke, saya sapa dulu ya Kaisar. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Pada sehat kan ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Kaisar. Saya mau bertanya nih Kaisar. Kita Ya. kan tahu bahwa banyak banget bencana yang terjadi, khususnya bencana alam yang terjadi terutama di masa pandemi ini, bahkan bisa dibilang di waktu yang bersamaan gitu. Nah, sebenarnya tuh penyebabnya apa saja sih? Terus kalau bencana itu datang, kesiapsiagaan apa aja yang perlu kita lakukan? Dan pasca bencana itu terjadi, apa saja yang perlu kita lakukan? Oke, monggo Kaisar Nasir untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih Mbak. Siapa namamu? Lupa saya. Hilda gitu aja deh. Ya, oke. Iya, terima kasih Hilda. Pertanyaanmu tuh berat nih. Oke. Pertanyaannya
pertanyaan yang susah untuk dijawab secara gamblang ini. Jadi kalau bicara bencana itu kan tidak ada yang tahu kapan datangnya. Kalau hanya prediksi semua orang bisa. Seperti kalau mendung itu akan hujan, itu kan prediksi, tapi belum tentu hujannya datang. Nah, banyak hal yang sebenarnya perlu kita lakukan untuk mengantisipasi dampak dari bencana. Ya, saya seringkali mengingatkan teman-teman dampak dari bencana ini yang harus dipikirkan, bukan bencananya. Karena kalau bicara bencana, apalagi bencana alam, kita nggak bisa memikirkan, mengendalikan, ataupun memastikan. Misalkan banjir kayak yang beberapa waktu terjadi nih, di Pekalongan, di Tegal, di Kudus, di Rembang, dan beberapa wilayah lain. Itu kan sudah bencana. Nah, kita tidak bisa melakukan tindakan untuk benar-benar mencegah, dalam tanda kutip nih ya, mencegah. Nggak bisa. Ya bencana ya sudah, itu terjadi, dampaknya yang harus kita pikirkan. Kalau nanti banjir, misalkan di kampungmu banjir 1 meter, biar tetap aman, biar tetap survive, harus bagaimana? Nah, itu yang perlu kita lakukan, yang perlu kita rencanakan, pikirkan, dan terus kita kembangkan. Nah, berkaitan pertanyaanmu tadi Hilda, apalagi di situasi pandemi ini, nah ini jadi tantangan bersama. Makanya kami di PMI bersama beberapa teman seringkali mengulas yang namanya manajemen penanggulangan bencana. Nah ini kita sedikit ambil dari beberapa slide agar kita lebih ini ya, nanti obrolan kita itu lebih fokus saja biar tidak terlalu kemana-mana nantinya. Jadi kalau nanti teman-teman di tengah-tengah kita ngobrol mau menyampaikan sesuatu, langsung saja, silakan saja ya. Jadi tidak usah terpaku menunggu waktu untuk bertanya. Kalau mau sharing pengalaman langsung aja. Boleh begitu kan Hilda? Oke, Kaisar. Ya, nah slide-nya Mas bisa di Mas Pomba ini operatornya ini nggak kelihatan. Nah, kalau bicara posisi kita kan di Jawa Tengah. Mohon maaf nih teman-teman yang di luar Jawa Tengah, kalaupun ada, ini sebagai ilustrasi saja. Kalau Jawa Tengah itu multi hazard, ya, multi hazard artinya banyak bencana yang terjadi. Bahkan baru kemarin malam Merapi erupsi lagi. Kalau teman-teman menyimak nih ya, kalau nggak menyimak ya nggak apa-apa, wong tidak wajib ya. Memang kadang situasi pandemi ini juga menuntut kita untuk lebih kreatif. Artinya kreatif untuk diri sendiri maupun untuk kesiapsiagaan yang lain. Nah, kalau bicara siap siaga, kita nggak usah berpikir yang sifat-sifatnya makro dulu. Karena kalau sifatnya makro, susah artinya kita nanti hanya jadi wacana, hanya jadi impen-impen saja. Apalagi kita sebagai relawan ya, teman-teman sebagai relawan, bentuk-bentuk kesiapsiagaan yang teman-teman harus lakukan itu tidak harus menggunakan orang lain, melibatkan orang lain, melibatkan banyak peralatan, sarana dan prasarana. Kita aja sendiri kita mulai dari hal-hal kecil. Misalkan nih kalau mau berangkat kuliah yang pakai motor, pastikan pakai helm enggak? Pasti banyak yang enggak, alasannya dekat kosnya. Atau kalau mau ke Indomaret di dekat rumah beli apa, ya udah ngacir gitu aja kan. Nah, apakah itu tidak meremehkan bencana yang mengintai? Itu yang perlu teman-teman pikirkan mulai dari sekarang nih ya. Kalau kita mau bicara kesiapsiagaan, ibaratnya teman-teman kalau mau makan ke warung bawa uang enggak? Pasti bawa kan, minimal KTP lah, kalau nggak bisa pakai uang kan pakai KTP. Itu salah satu bentuk kesiapsiagaan. Nah, ketika kita bicara bencana alam,
itu yang akan kita lakukan harus lebih detail. Banjir kemarin yang wilayah-wilayahnya rawan banjir, Kudus, Pekalongan sampai sekarang masih nih. Nah, apakah peralatan di rumah sudah disiapkan? Apakah situasi di dalam rumah juga sudah diantisipasi? Kalau airnya naik sekian, termasuk barang-barang elektronik, termasuk data-data diri, identitas dan lain-lain. Sudah dilakukan belum? Saya yakin belum ya. Karena kita sering melihat kesiapsiagaan itu kalau sudah dekat. Artinya kalau hujannya sudah 1 hari, wah bakalan banjir, baru siap-siap. Ya kalau nanti bisa menyelamatkan yang diinginkan. Kalau enggak, habis kita. Nah, sekali lagi saya ingatkan, bicara kesiapsiagaan itu kita berpikirnya tentang kemungkinan-kemungkinan negatif yang terjadi, dampak-dampak yang merugikan. Nah, kalau saat ini yang lebih repot itu karena pandemi ya. Kami beberapa kali baru minggu lalu, hari Minggu kemarin, kita bersama Sekjen itu mengunjungi Pekalongan di wilayah Kabupaten Pekalongan sama Kota Pekalongan. Di sana awalnya di bulan Februari yang lalu karena curah hujan tinggi dan air pasang, akhirnya hampir 17 kecamatan kalau nggak salah itu terendam air, tergenang air. Nah, saat ini tinggal beberapa kelurahan saja. Di pengungsian, warga yang mengungsi itu ternyata menempati sebuah aula besar yang di situ bercampur antara anak-anak, orang tua, orang dewasa, lansia, dan yang lainnya. Nah, maksudnya bagus untuk mengurangi dampak penyakit yang ditimbulkan akibat banjir di rumahnya. Tapi ketika saat ini pandemi, itu yang harus dipikirkan. Pembatasan, jaga jarak, 5M sekarang itu agak susah ketika kita terapkan di lingkungan pengungsian, terutama di banjir kemarin. Karena apa? Karena situasinya yang sangat mendadak. Tidak ada prediksi banjir yang separah itu. Berbeda dengan Merapi kemarin. Di awal Januari, mulai Desember itu sudah prepare, persiapan. Lokasi-lokasi pengungsiannya sudah diberi sekat. Jadi kotak-kotak gitu. Satu kotak ukuran 2x2 paling tidak itu untuk satu keluarga. Satu keluarga ya rata-rata dari 3 sampai 6 orang. Tapi setidaknya ketika ada sekat itu sudah mengurangi resiko penularan. Nah, berbeda dengan pengungsian yang tidak ada sekat, hanya kasur digelar, karpet digelar, kamar mandi dan lain-lain bercampur. Nah, itulah tantangan kita. Makanya teman-teman sendiri yang bisa memprediksi atau paling tidak mengurangi resiko dari dirinya sendiri dan keluarga, kalau kita bisa sarankan seperti itu. Kalau harus mengungsi, ya prepare satu keluarga itu minimal maskernya dipersiapkan, hand sanitizer-nya dipersiapkan, jaga jarak, jaga kontak dengan yang lain, posisinya juga diatur. Misalkan mengungsi ya, tas-tasmu itu, tas-tas yang dibawa, taruh aja di pinggir, dibikin semacam kotaan gitu, jadi ada semacam sekat kecil meskipun tidak menutup, tapi ada pembatas ya. Nah, hal-hal semacam itu yang kita harapkan teman-teman juga mulai lakukan di wilayahnya masing-masing. Prediksinya BMKG saat ini kemungkinan curah hujan itu hingga awal April. Nah, sekarang baru awal Maret, paling tidak 1 bulan lagi. Kemungkinannya masih banyak. Entah itu banjir, tanah longsor, ataupun angin puting beliung. Nah, slide-nya muter-muter kayak puting beliung nih ya. Ya, di next saja kita akan kupas sedikit-sedikit nih tentang bencana. Saya pikir teman-teman kalau bicara bencana itu jangan mudah mengatakan itu bencana secara umum ya. Artinya begitu
ada rumah kebakar, wah ini bencana ini, wah ini azab ini, jangan ya, hati-hati sekarang itu. Kalau bicara bencana secara umum itu memang terbagi faktor alam dan non alam. Nah, biasanya dikatakan bencana itu kalau kerugian atau dampaknya itu bisa dikatakan mencakup kerugian nyawa dan juga harta benda yang signifikan, artinya secara material itu agak besar. Nah, slide-nya sudah bisa muncul lagi nih ya. Kamarnya. Nah, ini ilustrasi dari gambar-gambar saja. Ini yang dialami di Jawa Tengah ini. Jadi tadi saya teruskan kalau bicara bencana tadi di next slide aja biar lebih jelas. Nah, ini yang setidaknya mengganggu kehidupan masyarakat ini. Jadi teman-teman tidak bisa mengatakan itu bencana dalam tanda arti secara resmi kalau tidak memenuhi syarat-syarat ini, faktor manusia yang mengakibatkan timbul korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta, dan dampak psikologis. Nah, sering nih banyak yang menanyakan, kalau putus cinta itu bencana juga enggak? Saya katakan bisa bencana kalau kamu marah-marah, ngamuk-ngamuk, nggak terima ke kosnya pacarmu dan sebagainya, kan merusak tuh kan. Juga punya dampak psikologis. Nah, memang bencana hati itu susah untuk dibahas ya. Jadi nanti yang kita akan lanjutkan, akan kita diskusikan adalah bencana yang sifatnya alam dan non alam, tidak sampai ke spiritual. Nah, bicara lagi tentang bencana nih, teman-teman itu sekarang sering hobinya untuk melakukan tindakan-tindakan yang memancing bencana. Yang terkecil saja, sampah nih, buang bungkus, makan siomay, makan bakso, lempar gitu aja masuk selokan dan lain-lain. Itu masih kita temui di beberapa wilayah, terutama yang banyak kos-kosan nih. Terutama lagi yang kos-kosan wanita. Seringnya banyak bungkus-bungkus yang tidak ditempatkan pada tempatnya. Jadi teman-teman selalu ingat itu filosofi buanglah sesuatu pada tempatnya. Ya, jadi biar tidak dolim kita. Karena kalau secara agama nih, kita kan kuliahnya di agama nih ya, menyinggung sedikit nih. Hal-hal yang sifatnya dolim itu pasti kan berbuah bencana, ya kan? Nah, ini yang tahu dalilnya kan teman-teman, saya sudah lupa dalilnya itu. Sudah kena dampak bencana banyak, jadinya agak psikologisnya terganggu sedikit ini. Slide berikutnya, Mbak. Nah, ini pengertiannya aja, nanti teman-teman bisa ini ya, bisa cari referensi-referensi yang lain nih. Lanjut slide-nya. Nah, ini teman-teman sudah pernah baca Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 belum tentang penanggulangan bencana? Pasti belum ya, saya yakin belum. Jadi nanti aja bacanya. Kuliahmu sudah banyak, referensimu banyak, apalagi baca kayak gini agak berat ya. Jadi tidak harus dibaca, tapi teman-teman sesekali lah ditengok, biar tahu ada bencana alam, bencana non alam, ataupun bencana sosial. Nah, kayak kemarin, kalau menurut teman-teman nih, saya kasih pertanyaan dulu nih, hadiahnya menyusul ya, saya masih punya utang ternyata, 3 hadiah dari yang lalu belum nih, nanti diingatkan ya, besok Rabu diingatkan kalau di kantor. Kalau kemarin kejadian Sriwijaya Air itu, masuk dikatakan bencana bukan? Siapa yang bisa menjelaskan? Silakan, tak kasih hadiah nanti. Silakan dihidupkan itu mic-nya kalau mau menyampaikan sesuatu. Nggak ada yang bisa atau nggak ada yang tahu nih.
Nggak ada yang bersuara. Ya sudah, nggak usah dipaksakan kalau nggak tahu ya. Kalau bicara kecelakaan, kalau hanya satu dua ataupun tidak mengakibatkan dampak yang lain, cukup dikatakan musibah. Ya. Tapi kalau kayak Sriwijaya Air kemarin, ada yang mengatakan sudah memenuhi kriteria untuk dikatakan bencana yang sifatnya non alam, karena banyak merenggut korban jiwa, punya dampak psikologis dan juga material. Jadi itu dikatakan bencana tapi skupnya yang tidak nasional, karena bencana sendiri juga dinamakan bencana daerah dan juga bencana nasional. Seperti tingkatan ke pemerintahan, ada yang dikatakan bencananya tingkat kecamatan saja, kabupaten rata-rata ya, mulai kabupaten, kota, atau provinsi, atau nasional. Kejadian bencana kemarin di Mamuju, Majene itu, di Sulawesi Barat, memang itu faktornya karena alam dan juga disebut bencana. Namun tidak menjadi bencana nasional secara legalnya, hanya bencana tingkat provinsi. Penanganannya boleh dilakukan oleh pihak-pihak secara nasional, artinya wilayah lain boleh membantu. Termasuk Jawa Tengah juga membantu di Sulawesi Barat kemarin. Nah, itu ya teman-teman, termasuk sekarang saat ini pandemi. Nah, pandemi ini juga dikatakan bencana karena skopnya, sifatnya, dampaknya yang luar biasa. Bahkan seminggu terakhir ini sudah muncul lagi, teman-teman sudah tahu apa belum ini, duplikasinya COVID-19, virus B117, sudah pernah dengar? Sudah. Atau belum dengar, atau hanya sekilas saja. Medsosnya digunakan secara bijak ya, untuk hal-hal yang informatif. Jangan yang alay-alay lebay juga ya. Nah, lanjut. Ya, itu terus saja, terus. Nah, ini yang kalau bicara bencana sosial ini, beberapa kali di Jawa Tengah, di Indonesia juga sering terjadi bencana yang sifatnya sosial, meliputi konflik ataupun teror. Tapi itu bukan ranah kita untuk bisa ikut terlibat langsung saat ini ya, saat ini. Meskipun pernah terjadi kayak kejadian di Aceh, di Ambon, Palang Merah Indonesia terlibat aktif untuk ikut di penanganan di sana dalam hal untuk melakukan diplomasi kemanusiaan dengan para tawanan-tawanan yang dilakukan pihak-pihak yang bertikai. Nah, nanti lain waktu kita bahas karena itu nanti menyangkut dengan hukum perikemanusiaan internasional ya. Lanjutnya, nah, pemicu-pemicunya terjadi bencana ini sih teman-teman, saya pikir ini tidak perlu kita ulas lebih jauh. Kita lanjutkan aja dulu. Nah, ini teman-teman sering kurang memperhatikan kalau bicara tentang risiko. Kalau bicara risiko ini, yang tadi saya singgung di awal, kalau kita mau naik motor aja kadang kita nggak berpikir risikonya. Yang penting ada motor, ada niat, langsung cus gitu aja kan. Nah, ini yang teman-teman masih sering menyepelekan risiko yang ada di sekitar kita maupun yang setiap hari kita lakukan. Termasuk saat ini, kenapa pandemi ini selalu mengatakan mewajibkan pakai masker, karena itu untuk mengurangi resiko yang lebih luas, yang sifatnya mikro. Mikro itu artinya tanggung jawab pribadi ya, karena itu sudah salah satu langkah yang bisa membuat penularannya itu gagal. Kayaknya jangan sepelekan, meskipun hanya dengan teman-teman yang setiap hari melakukan kontak, teman-teman juga tetap menggunakan
masker, tapi diganti ya maskernya, jangan itu dipakai terus itu. Apalagi cewek nih kan, dengan adanya masker kan lebih hemat dalam hal estetika, dalam hal tampilan ya kan. Nah, jadi salah satu anjuran pemerintah itu juga untuk penghematan secara ekonomi. Begitu. Lanjut, setelah resiko biasanya ada yang namanya bahaya. Nah, ini yang teman-teman kadang sudah abaikan tanpa disadari, ya. Misalkan nih sudah tahu nanti jam 8 sampai jam 12 kuliah, tapi nggak sarapan dulu. Nah, bahayanya banyak kan, kerusakan, kerugian, bahkan kehilangan jiwa. Kalau itu yang sifatnya fatal. Nah, teman-teman, bagi yang tidak puasa rutin misalkan nih, ya setidaknya ada makan, minum. Karena dari situ juga kita sudah mengurangi resiko. Itu yang saya namakan salah satu bentuk kita siaga itu juga dari hal-hal kayak itu. Ya, paham ya maksud saya ya. Jadi kita nggak usah berandai-andai yang tinggi-tinggi dari diri kita aja sendiri. Karena kalau kita kuliah tanpa makan, jam 11 sudah pusing, sudah diajak diskusi sama dosen, sama teman-temannya, ditanya pertanyaan banyak, nggak bisa jawab, berpikir keras, pingsan. Nah, itu kan bahaya kan. Ya kalau pingsannya di tempat yang empuk, kalau kena pucuan meja, apa nggak lebih banyak resikonya kan. Nah, hal-hal macam itu teman-teman mulai sekarang mindsetnya berpikir bahaya, bukan suudon ya, karena beda memikirkan resiko dengan bahaya yang akan terjadi dengan suudon beda. Kalau suudon itu sudah tentu hal-hal negatif aja yang ada di pikiran kita. Tapi kalau kita berpikir analitik, analisa kita bermain, melihat situasi, kondisi, nah itu yang kita namakan siaga. Lanjut. Nah, ini faktor-faktor bahaya itu banyak nih ya teman-teman ya. Ada geologi, hidrometeorologi, yang saat ini banyak muncul itu faktor hidrometeorologi dan geologi. Termasuk biologi ya, artinya pandemi ini, COVID ini kategorinya itu. Nah, sedangkan teknologi ini yang kadang teman-teman tidak mau pikirkan tadi, faktor teknologi, sering buka-buka WA, bermain gadget itu kan juga ada bahayanya. Bahaya di kantong juga, belum lagi bahaya kena damprat orang tua, dan sebagainya kan. Nah, yang tidak kalah penting juga bahaya sosial, konflik. Konflik asmara tadi juga sering kan muncul itu, jogetan, senggolan, rebutan pacar, konflik. Banyak kok bahaya-bahaya, makanya teman-teman belajar tentang manajemen bencana itu nantinya tidak hanya kita aplikasikan saat ada bencana yang sifatnya alam, tapi bencana lain ini yang juga harus kita lakukan. Tapi kadang kita nggak mau ambil pusing, nggak mau berpikir, ataupun faktor lain lah. Ya kadang kita mikirnya hidup cuma sekali kok dibikin pusing, ya boleh lah seperti itu, tapi ya jangan mengabaikan. Senang-senang wajib, tapi ya jangan keterusan ya. Lanjut. Nah, kerentanan ini yang sebenarnya kalau bicara kerentanan ini, kalau faktor fisik, sosial, ekonominya teman-teman bagus, pasti tingkat kerentanannya kecil. Tapi kalau teman-teman misalkan berada di kayak kemarin nih di Kudus, teman-teman di wilayah Jati atau di Pekalongan di wilayah Tirto, itu jelas punya kerentanan karena faktor geologinya, rumah lingkungannya lebih rendah daripada aliran sungai ataupun pantainya. Nah, di Kudus itu sudah sejak puluhan tahun yang lalu sungainya itu di atas pemukiman di wilayah Undaan dan lain-lain ya. Itu kan jelas sungainya. Di Semarang juga di beberapa tempat sungainya lebih tinggi. Nah, apalagi sekarang airnya yang lebih tinggi, tidak hanya sungainya, tapi airnya lebih tinggi.
faktor-faktor itu yang teman-teman juga lakukan dengan melakukan analisa. Gambarannya begini teman-teman, ketika teman-teman di jalan, teman-teman kan rentan artinya terpleset ataupun tersenggol kendaraan lain ataupun mungkin kehujanan. Teman-teman pasti sudah bisa menilai hal itu. Untuk mengurangi kita masuk dalam kategori kaum rentan, kerentanan yang akan kita hadapi itu, ya teman-teman siapkan, gunakan helm, masker, taati rambu-rambu peraturan, hati-hati, dan berdoa. Nah itu sudah salah satu kita mengurangi kerentanan. Kalau kita pakai helm, kita menggunakan alas kaki yang benar, menggunakan pakaian yang sesuai. Kalau banyak kejadian-kejadian kecil yang sebenarnya tidak kita alami langsung tapi berakibat ke kita. Minggu lalu ada truk remblong kan di wilayah mana itu, atas itu, turunan mana itu, Permai itu kan, Ngalian. Nah, Permatapuri. Permai ding, kok Permatapuri. Nah, di situ kan banyak mobil, yang beberapa mobil sama ada motor kalau nggak salah, mereka tetap di jalurnya sudah sesuai dan ternyata tetap diseruduk. Nah ini kan kita nggak tahu nih kan, itu bencana juga karena kita nggak bisa mengendalikan. Kita menjadi, beberapa kendaraan itu menjadi korban. Nah pengendara yang di dalam untungnya beberapa banyak yang menggunakan sabuk pengamannya, safety belt-nya digunakan, sehingga tidak banyak kena benturan dari rangka-rangka mobilnya. Hal-hal kecil sebenarnya. Jadi peraturan-peraturan saat ini yang digunakan oleh pemerintah, oleh dinas-dinas, maupun melalui undang-undang itu salah satunya untuk mengurangi resiko dari bahaya yang dihadapi. Sehingga kerentanannya bisa kita minimalisir. Gitu teman-teman. Nah, kayak saat ini kita kalau kita panjer ini, kita kalau ini lagi Zoom meeting, kita panjer video sama audio kita terus-menerus, kan rentan pulsanya kesedot terus nih kan. Kalau salah satu aja dimatiin dulu, nah bisa jadi akan lebih stabil. Itu yang kita maksudkan kalau bicara kerentanan itu, bicara meminimalisir dampak-dampak negatifnya. Lanjut. Nah, tadi kalau ini faktor kerentanan, nanti dibaca-baca lagi ya teman-teman, kalau sempat. Kalau nggak sempat ya nggak apa-apa. Next ya, terus. Nah, nih sekarang bicara kemampuan nih, potensi yang dimiliki perorangan. Bagi teman-teman yang saat ini di wilayah-wilayah rawan bencana, teman-teman silakan lihat, cari referensi wilayahmu itu bencananya apa, kira-kira faktor-faktor potensi bencananya apa. Kalau kayak banjir, kemungkinan diprediksi itu lebih mudah. Longsor juga mungkin. Tapi kalau bicara gempa, tsunami, ataupun angin puting beliung memang agak susah. Namun kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang mengurangi dampak itu. Coba teman-teman perhatikan kamarnya teman-teman aja lah, kamar atau kos-kosannya teman-teman itu. Pasti ada lemari, ada genteng, ada ternit, ada lampu dan sebagainya. Kira-kira perkiraan teman-teman, analisa sendiri aja nih. Katakanlah lemari nih. Lemarimu tingginya 2 meter, lebarnya 1 meter. Bahannya besi ataupun jati. Kalau tiba-tiba itu gempa, itu jatuhnya kemana? Ke tempat tidurmu atau ke pintu atau ke yang lain. Nah, pernah nggak teman-teman melakukan itu? Saya pikir nggak pernah, asal pasang aja bagus nih gitu aja kan. Mulai sekarang pikirkan hal-hal kayak gitu. Di rumah misalkan Bapak Ibu punya koleksi keramik, punya koleksi pecah belah. Kan biasa nih kan teman-teman kalau di
rumah-rumah itu kan ada pajangan dan lain-lain. Apakah itu aman kalau nanti tiba-tiba airnya masuk, kemudian almarinya bergoyang, ataupun ada terjadi gempa? Pernah nggak dipikirkan gitu? Lemarinya dipaku dengan temboknya nggak? Atau diamankan dengan pengaman ke tembok nggak? Nah, saya yakin 99% hal itu nggak dilakukan. Ya kan? Nah, ini yang kita harus pikirkan. Kalau kita mau bicara kita ini siaga, ya kita berarti harus punya kemampuan. Kalau kita mau punya kemampuan, ya kita harus mengurangi kerentanan. Kalau kita mau mengurangi kerentanan, pikirkan resiko, lakukan hal-hal yang mengurangi resiko. Nah, sekali lagi kalau bicara bencana, ya kita hanya bisa melihat, menunggu, merasakan. Iya kan? Baru tahu. Tapi kalau kita punya kemampuan memikirkan resiko dan bahaya dan mengurangi kerentanan, hal-hal itu bisa kita antisipasi. Jadi kami di Palang Merah itu dulu sudah mengajarkan yang namanya sekolah siaga bencana. Kami pernah menguatkan lagi dengan mendeklarasikan program kampus siaga bencana dulu tahun-tahun 4-5 tahun yang lalu, tapi sekarang ini agak turun, artinya turun, intensitasnya agak turun karena yaitu teman-teman sibuk dengan kemampuan sendiri-sendiri dalam tanda petik ini ya, kemampuan browsing, kemampuan melakukan hal-hal yang kadang seringkali kurang bermanfaat itu. Nah ini kalau bicara lagi kemampuan saat ini, apalagi teman-teman sebagai anggota KSR, bagi saya teman-teman harus menjadi contoh, lakukan tindakan-tindakan yang mengurangi resiko gitu. Lanjut. Lanjut aja. Ini resiko sudah kita bahas tadi. Lanjutnya. Nah, ini ilustrasi-ilustrasi saja. Kalau bicara bahaya, vulnerability itu yang terjadi. Lanjut. Nah, ini analog kami ketika bicara resiko ini. Jadi kita kalau menganalisa lingkungan nih, misalkan di kampusmu nih, kampus 3 misalkan. Kira-kira kampus 3 itu resikonya seperti apa? Sudah jelas ada ancaman, misalkan di kampus 3 itu kan ada tebing ya itu ya. Atau tebingnya sudah hilang sekarang. Saya lama nggak ke sana soalnya. Nah, ada ancaman, ada kerentanan. Nah, di situ dibagi dengan kapasitas, artinya kemampuan. Nah, itu kita bisa secara analog matematika angka itu nantinya kita bisa hitung. Oh, kira-kira resikonya hanya 1 sampai 3. Atau mungkin kalau kapasitas kita kecil, ya pasti resikonya besar. Ya, ini hanya kalkulasi saja. Artinya untuk melakukan analisa, bukan rumus baku ya, bukan rumus kimia juga. Hanya untuk melakukan analisa. Lanjut. Nah, terus nanti kita ambil poin-poin saja. Ini pengertiannya saja. Minum dulu, Mbak. Batuk. Nah, ini teman-teman, kalau bicara filosofi dan tujuan penanggulangan bencana, yang kita artikan kesiapsiagaan nih ya, pahami ancaman dan risiko bencana, jauhkan manusia dari bahaya, dan yang tidak kalah penting itu hidup harmoni bersama ancaman. Artinya ancaman dengan bahaya. Makanya saat ini, pandemi ini kan salah satu bahaya ya, kita harus harmoni. Harmoni ya sudah, tidak usah kita terus mengurung diri, tidak.
kita menguatkan diri, mengantisipasi diri. Nah, sehingga tidak lagi terbelenggu, tidak kita melakukan atau hidup ini dalam ketakutan. Nah, di penanggulangan bencana itu kalau kita bicara kesiapsiagaan ada yang namanya pra itu sebelumnya, kemudian tanggap dan pasca yang kita namakan rehab rencon itu. Nah, kita ini saat ini ketika situasinya normal begini ya yang kita lakukan reduce risk and be prepared. Jadi kita menyiapkan diri, melakukan kesiapsiagaan, melakukan pengurangan resikonya. Nah, ini yang kita sebut konteks siaga bencana itu dari hal-hal semacam itu. Lanjutnya. Nah, ini siklus-siklus saja. Lanjut terus. Nah, ini teman-teman, ketika kita bicara pra bencana, kita diistilahkan melakukan mitigasi. Mitigasi ya secara mudah kita sebut pencegahan. Pencegahan itu banyak isinya itu kan. Melakukan promosi perilaku siaga bencana. Ini yang sangat mungkin dilakukan oleh teman-teman relawan. Apakah harus dengan melibatkan banyak orang? Ya tidak harus. Tapi kita bicara kualitas sama istiqomah kita. Ya, di agama kan diajarkan juga di kita itu lakukan hal-hal kecil, kalau itu istiqomah pasti hasilnya akan maksimal. Nah, ini yang teman-teman ya yang tahu teman-teman sendiri bisa istiqomah apa enggak. Jangan hanya makan yang istiqomah ya, tapi perilaku-perilaku yang lain juga harus istiqomah. Nah, kalau secara kelembagaan, teman-teman sebagai anggota Korps Sukarela itu saranku nih ya, lakukan yang namanya kampus siaga bencana. Jadi teman-teman melakukan hal-hal kecil yang rutin, yang sifatnya untuk masalah, yang sifatnya untuk maslahah umat. Dulu di senior-seniormu itu beberapa kali melakukan kegiatan pengumpulan sampah plastik, botol plastik dan lain-lain. Pernah dicoba beberapa kali, berhasil. Artinya berhasil itu menjadi salah satu income karena dapat beberapa puluh karung dijual, bisa untuk kas. Nah, juga bisa untuk makan-makan bersama. Itu memang hal yang kecil yang kadang mungkin dipandang remeh. Tapi itulah wujud dari kita bicara mitigasi, wujud bicara kita pengurangan resiko dan juga menghasilkan uang kan. Karena sampah plastik itu ketika ditanam 100 tahun pun belum tentu terurai oleh tanah. Ini faktor ilmiahnya ada. Analisa ilmiahnya jelas. Makanya kenapa sekarang banyak toko-toko modern nih ya, terutama tidak menyediakan kantong plastik. Karena mereka juga dituntut untuk mengurangi risiko bencana. Nah, tapi bagi kita kadang kan ngedumel. Udah belanja di Indomaret atau Alfamaret, belanja habis 150 minta plastik aja nggak dikasih. Nah, itu salah satu tindakan kita yang memang tidak mendukung. Kalau memang niat belanja banyak ya bawalah tas dari rumah. Jangan beli tas-tas yang hanya sifatnya untuk penampilan, terutama cewek-cewek nih ya. Beli tas mahal-mahal buat belanja nggak bisa. Ya kan, seringnya kan begitu toh. Tasnya selempang keren, harganya 500.000, tapi diisi Aqua 2 aja nggak muat. Percuma itu kan. Dan juga nantinya membebani suami-suamimu kalau punya nanti. Itu yang terjadi kan. Nah, hal-hal semacam itu harus kita pikirkan, harus kita lakukan. Sekecil apapun hal positif itu, yakini kelak akan berbuat manis. Lanjut. Wah, ini contoh-contohnya saja nih. Ini
contoh-contoh mitigasi yang dilakukan di beberapa wilayah ini. Lanjut saja. Nah, ini kalau tanggap darurat, nanti saya sarankan saja sih teman-teman, nanti kalau ada diskusi lanjutan, sesi-sesinya diingat-ingat, jadi semuanya nanti terkait ya. Suatu saat kita bicara lagi nanti tentang penanganan bencana saat darurat gitu. Lanjut Regita lanjut. Nah, kembali lagi. Kalau teman-teman ada masukan, ada saran, ada share informasi, pengalaman, silakan ya. Ya, kayaknya sudah mau habis kok itu slide-nya kok. Nah, yang perlu lagi kita ingatkan ke teman-teman, kalau bicara kesiapsiagaan ini tidak hanya dilakukan oleh PMI, tapi juga dilakukan oleh lembaga-lembaga lain. Nah, di beberapa institusi pendidikan, di lembaga pendidikan, di kementerian ini yang belum bisa ditembus secara formal, kesiapsiagaan bencana itu harusnya dilakukan sejak dini. Jadi perlu dilakukan pendidikan dini kebencanaan. Di Jepang, di beberapa wilayah, dulu waktu kami di Filipina itu ternyata di TK itu sudah diajarkan tentang resiko bencana, dampak dari bencana angin puting beliung dan gempa. Kebetulan waktu itu kami di Pulau Leyte, salah satu pulau besar di Filipina itu, dari Manila sekitar 3 jam pesawat terbang itu. Di sana itu anak-anak TK bermainnya itu diajarkan menyelamatkan diri. Ya, jadi tidak hanya menyanyi-nyanyi tanpa ataupun dengan gerakan yang enggak jelas, tapi ada gerakan-gerakan yang sifatnya untuk keluar dari ruangan. Nah, ini yang kadang kita juga kurang kreatif sedikit. Kreatifnya hanya di TikTok aja itu kan. Kami sarankan kalau teman-teman itu bikin TikToknya yang bermanfaat gitu. Dulu di Kota Semarang itu pernah kita melakukan simulasi bencana di salah satu TK di tengah kota itu, yang bangunannya lantai 3 lantai. Nah, sebelum melakukan simulasi kita diskusi dengan guru-gurunya. Kebetulan kita dengan guru-guru TK. Jadi menyanyikan lagu apa itu, saya lupa lagunya. Ada instruksi kita ini menjadi tikus. Ketika gempa kita menjadi tikus. Tikus harus sembunyi di mana? Di kolong meja. Hal-hal kayak gitu diajarkan melalui lagu sambil dipraktekkan. Nah, begitu tikusnya ketahuan, yang punya rumah harus keluar dari kolong. Nah, mereka lari keluar. Secara tidak langsung, dampak psikologis dari nyanyian itu, gerakan itu akan menuntun kita kalau terjadi gempa itu untuk segera melindungi diri, berlindung di kolong meja, kemudian keluar dari ruangan. Nah, teman-teman juga bisa melakukan kesiapsiagaan itu dengan TikTok, misalkan praktek aja pakai apalah, kalau memungkinkan dilakukan dengan hal-hal yang sifatnya positif. Jadi kesiapsiagaan bencana ini bukan hal yang
yang tabu lagi dilakukan, hal yang tidak harus dipresentasikan secara formal, tapi di semua perilaku-perilaku harian kita sangat memungkinkan untuk mencerminkan bahwa itu adalah salah satu kesiapsiagaan bencana. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Kalau kurang jelas, tanya seniormu lagi, ya. Kalau sudah jelas, diskusikan dengan teman-temanmu yang lain, teman-teman kos, daripada gibah yang nggak jelas, dapatnya dosa tahu nanti. Nanti kena azab nanti kalau banyak gibah kan. Mendingan diskusi gitu, bahaslah banjir, bahaslah gempa, bahaslah pandemi. Tapi jangan ngerasani ya, artinya tidak melakukan justifikasi sifat-sifatnya yang menghakimi, menghukum ataupun merendahkan. Karena dari situ asik. Kalau teman-teman itu diajak diskusi tentang bencana nyambung, diskusi tentang pandemi nyambung, artinya mindset kita sudah bagus, mengikuti perkembangan zaman, kepedulian kita juga ada. Salah satu ukuran kita untuk berteman kan juga seperti itu kan. Teman ini peduli nggak? Misalkan teman-teman habis pulang dari banjir, pulang ke kos, temanmu kok nanyanya, pacarmu kemarin sama orang nggak? Pacarmu kemana? Dia nggak nanya kondisi rumahmu bagaimana, desamu bagaimana, keluargamu bagaimana. Itu artinya temanmu kurang peduli. Jadi tantangan buat teman-teman KSR sebagai bagian dari pionirnya Palang Merah, sebagai bagian lembaga yang selalu mendengungkan pengurangan resiko bencana, mari teman-teman mulai sekarang tema-tema gibahmu itu agak-agak digeser. Pelan-pelan saja, nggak usah langsung vulgar. Wah, jadi bisa membawa manfaat. Nah, terutama yang mak-mak ini, yang bagi yang di rumah ini, mak-maknya jangan hanya diajak ngomong tentang Aldebaran sama Andin saja. Ajaklah ngomong kenapa itu Andin bisa hilang. Dia nggak punya kesiapsiagaan yang bagus mungkin mak gitu. Kasih analisa-analisa gitu, ya. Sehingga akan muncul nih pikiran-pikiran, oh iya ya, begitu-begitu itu yang sifatnya positif. Gitu teman-teman, saya kembalikan ke Hilda kalau ada pertanyaan, pernyataan, dan hal-hal lain. Silakan Hilda. Oke, terima kasih Kaisar Nasir. Baik rekan-rekan kita semuanya, materi sudah disampaikan dengan sangat jelas oleh Kaisar Nasir. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silahkan untuk rekan-rekan kita yang ingin bertanya bisa langsung menyalakan mikrofonnya atau menulisnya di room chat ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang nanya nanti. Saya izin bertanya Kaisar. Ya, silakan Kismun. Oke, sebentar. Baik, terima kasih Kaisar untuk penyampaian materinya. Saya izin bertanya. Yang pertama tentang mungkin relawan PMI ya Kaisar. Jadi beberapa periode lalu di Sulawesi, di Palu ya, itu kan ada bencana. Dan setahu saya itu ada relawan yang diturunkan seperti ada perwakilan dari PMI yang didelegasikan ke sana. Nah, sebenarnya itu dalam manajemen relawan, apakah ketika mendelegasikan itu harus dari pihak PMI atau misal kita sudah punya KTA yang diakui oleh PMI pusat, itu kita bisa secara pribadi langsung ke sana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini langsung dijawab atau sekalian Kaisar? Kalian aja, kalian nggak apa-apa.
Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau melihat dari organisasi-organisasi relawan seperti BNPB, kemudian penanggulangan bencana, kemudian ada SAR dan PMI itu kan sama-sama di bidang kebencanaan. Tapi dalam realitanya ketika saya melihat itu masih apa ya, PMI itu kurang begitu eksis lah dibanding mereka. Bahkan kalau ada bencana apapun lebih ke BNPB, lebih ke SAR, sedangkan PMI menurut saya masih kurang eksis daripada mereka itu. Sebenarnya antara ketiga organisasi ini ada seperti manajemen tersendiri atau enggak, begitu Kaisar? Oke. Ya, sudah itu 2 pertanyaan ya. Iya, ya. Ya, yang pertama dulu saya jawab berkaitan dengan mobilisasi relawan. Salah satu kriterianya adalah bencana itu besar. Yang kedua, wilayah yang terjadi bencana tidak sanggup lagi melakukan tindakan-tindakan pencegahan ataupun pertolongan. Yang ketiga, penguasa wilayah atau pemerintah atau PMI setempat sudah kerepotan dan membutuhkan tambahan bantuan di luar wilayahnya. Yang keempat, yang dibutuhkan dalam segi apa harus jelas. Misalkan kayak banjir, dibutuhkan relawan yang bisa berenang, yang punya spesialisasi. Kalau di PMI adalah spesialisasi. Jadi teman-teman harus sudah mengikuti atau sertifikasi tertentu. Jadi kalau kayak teman-teman yang diturunkan di banjir nih, punya spesialisasi pertolongan pertama atau medis, atau spesialisasinya tentang distribusi bantuan, atau tentang evakuasi. Jadi tidak semua relawan bisa dikirimkan. Kalau teman-teman hanya bisa memasak misalkan, keterampilanmu memasak, kalau di wilayah itu butuh dapur umum atau melakukan dapur umum, ya teman-teman bisa dimobilisasi ke sana di bidang dapur umum. Kalau teman-teman punya keahlian fotografi, videografi, ya kalau dibutuhkan untuk dokumentasi teman-teman yang dikirimkan. Jadi faktor kebutuhan itu yang mendominasi apakah butuh mobilisasi relawan atau tidak. Kalau tidak, ya tidak mungkin dikirimkan. Dan sekarang ini mobilisasi relawan pun persyaratannya harus lebih jelas. Jadi tadi ya, mobilisasi relawan itu dari sisi wilayah seperti itu. Dari sisi kelembagaannya, PMI mengirimkan yang sesuai dibutuhkan dan bersertifikat ataupun sudah punya pengalaman dalam hal itu. Nah, persyaratan tersendiri lagi secara khusus, teman-teman harus memiliki kartu identitas yang jelas, memiliki asuransi, kalau nanti belum punya diasuransikan, dan yang tidak mudah adalah surat pernyataan dari pihak keluarga, dari suami, istri, atau bapak ibu kandung, bahwa dengan berbagai resiko tidak akan melakukan tuntutan apapun ke PMI. Sekarang itu syaratnya. Jadi kayak saya waktu saya dikirim ke Palu harus menandatangani surat pernyataan bahwa saya nama ini akan melakukan tugas palang merah di bidang apa. Nah, nanti dijelaskan. Di bidang waktu itu saya di Humas dan CIE. Nah, artinya keluarganya juga akan memahami kalau teman-teman kerjanya hanya di posko, itu kan resikonya kecil. Artinya di posko itu hanya secara administratif, tidak kemana-mana. Kalau saya waktu itu di bidang Humas dan CIE yang berinteraksi dengan masyarakat dan harus ke lokasi-lokasi karena kita harus mendokumentasikan. Resikonya kan besar. Di sana bencananya gempa, belum lagi likuifaksi, belum lagi tsunami. Resikonya besar. Sehingga keluarga harus tahu kalau sewaktu-waktu ditugaskan nggak kembali, ya mau nggak mau terima. Relawan kita di Jawa Tengah itu ada yang juga sudah meninggal ketika di Lombok. Jadi pas di Lombok, saya kebetulan sudah pulang, dia
angkatan ketiga, gelombang ketiga, cowok itu orang Kabupaten Pekalongan, dia di WOS, di Water and Sanitation Hygiene. Jadi tugas dia di distribusi air, masuk di satuannya artinya di bidang pengolahan air. Nah, dia itu distribusi air, kecapean, malam itu sakit, paginya sudah nggak ada. Nah, keluarganya juga awalnya juga marah, orang tuanya marah. Orang tuanya nggak tahu ternyata, baru tahu ketika saya ke sana, saya menemui orang tuanya cerita. Saya itu tahu, ini sedikit cerita ya, nggak apa-apa ya. Orang tuanya bilang, saya tahu si almarhum itu sudah di Lombok itu dikasih info dari cucunya, ponakannya almarhum itu bilang, Mbah, Om di Lombok nih naik pesawat. Nah, dia kaget karena baru tugas sekitar 5 hari, 3-5 hari lah. Kemudian pulang tinggal nama itu tadi. Orang tuanya awalnya juga nggak terima, kok bisa begini. Nah, di sana kebetulan tim kalau ada tim besar, PMI itu pasti punya tim medis khusus. Jadi ada perawat, dokter, dan juga rumah sakit di sana memberikan penjelasan bahwa almarhum itu memang tidak punya sakit yang lama, artinya mendadak. Jadi kayak serangan jantung gitu. Masih muda juga umurnya, masih bujangan, pinter. Tapi ya Tuhan berkehendak lain. Nah, itu salah satu resiko ya kalau dimobilisasi. Saya sendiri beberapa kali juga begitu. Karena saya ini staf, sehingga ketika ada tugas, sifatnya wajib sebenarnya. Boleh menawar, artinya tidak melakukan tugas dengan alasan yang kuat. Nah, saya beberapa kali itu ya ini namanya ujian dari Tuhan mungkin ya. Dan Allah sayang ke saya. Saya yakin Allah sayang ke saya itu. Waktu hamil anak cewek saya yang pertama itu, saya di Filipina. Istri hamil besar sudah 9 bulan. Nah, waktu itu mau berangkat saya sudah bilang, nanti kalau lahiran bagaimana? Kebetulan istri saya dulu relawan, jadi tahu tugasnya kan. Dan juga tahu resikonya. Ya berangkat, ya nggak apa-apa, berangkat aja meskipun dak-dikduk, kepikiran. Nah, saat harus periksa mau melahirkan, saya izin pulang, belum boleh. Tapi akhirnya bisa pulang, sampai rumah periksa bisa lahiran. Itu yang pertama. Yang cewek kedua juga sama, saya di di Lombok. Kalau teman-teman ingat di Lombok yang bencana gempa besar itu, gempa kecilnya itu hanya 6,5 atau 6, yang awal yang merusak itu, kemudian itu gempa terjadi maghrib, paginya Senin pagi saya sudah berangkat ke Lombok, Minggu yang harusnya saya pulang, malam Minggu itu kena bencana besar, kena gempa besar itu di Lombok. Waktu itu posisi saya itu hanya 12 kilo dari titik gempa, saya persis di kaki Rinjani. Habis kegiatan di sana, ya tidak bisa digambarkan kalau teman-teman lihat kayak orang, kayak apa ini, proyek paku bumi itu, ada pukulan jeduk jeder, ya itu sama, yang saya alami kayak gitu, berdiri aja nggak bisa. Jadi tanah itu rasanya kayak ada stromnya terus, gitu. Nah itu pas anak kedua saya mau lahir tuh, anak cewek saya yang kedua. Ya istri saya sudah nangis di rumah, lost kontak kan, saya posisi di Rinjani, baru esok siangnya saya bisa turun. Bapak saya cerita, semalaman istrimu nangis gitu loh, takut. Ya saya juga nangis Pak, tapi ya malu kalau nangisnya kelihatan orang. Saya di sana bawa pasukan loh. Ya hanya bisa berdoa saja. Tidur pun kita hanya pakai terpal di tengah-tengah lapangan. Bukan lapangan sebenarnya, itu bukit gitu, karena ancaman kita kan tsunami juga. Kebetulan jarak kita hanya 3 kilo dari pantai. Nah, itu tempat yang tertinggi di situ. Ya sudah, kita ikuti. Nah, itu yang terjadi. Kalau teman-teman mau melakukan secara sukarela itu, ya pasrah aja sama Gusti Allah lah. Yang penting niat saya baik, niat saya tidak mencari hal-hal di luar yang positif, ya insya Allah dilindungi. Itu yang terjadi. Ya,
Jadi kalau teman-teman misalkan memang siap untuk dimobilisasi, dikirim ke lokasi-lokasi bencana, ya yang penting itu banyak berdoa dan direstui sama orang tua ya, terutama kalau pacar cuekin aja. Pacar itu restu atau enggak ngefek kok biasanya kok. Kadang gitu ini. Karena banyak teman saya yang habis dimobilisasi putus sama pacarnya. Itu banyak itu. Karena dapat pacar yang lain yang lebih tahu di lokasi bencana. Itu pengalaman aja. Nah, yang kedua, kenapa PMI terkesannya kurang eksis ya? Nah, pernah teman-teman baca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang kepalang merahan? Nah, pasti belum juga ya. Di undang-undang itu tercantum kalau Palang Merah Indonesia itu sifatnya membantu pemerintah. Ya, sifatnya membantu pemerintah sehingga tidak bisa kita melakukan hal-hal penanggulangan bencana itu langsung sendirian, kecuali sudah berkoordinasi. Nah, adanya undang-undang ini justru mengikat kita untuk berhati-hati ketika melakukan tindakan. Namun kami di Palang Merah tidak mengedepankan aspek birokrasi terdahulu. Selama kita punya kemampuan, bisa, personel ada, pasukan ada, langsung kita lakukan. Di Demak, PMI-nya selalu turun. Di Pati juga sama. Di Kota Semarang juga sama. Nah, kenapa terkesan kurang eksis ini? Karena teman-teman itu publikasinya kadang minim. Ini yang kami sangat sayangkan. Sering pada upload di media, di Facebook, Instagram, melakukan dapur umum, melakukan evakuasi, tapi tidak diformalkan. Artinya tidak diformalkan itu tidak diberitakan secara resmi ke media resmi. Ya, banyak orang yang sudah tahu PMI di medsos, tapi secara khusus PMI itu apa, melakukan apa, tidak banyak yang tahu. Nah, itu yang seringkali kurang masuk di publikasinya masyarakat. Di Palu, di Lombok, di Sulawesi, sampai hari ini hanya PMI yang masih melakukan program rehabilitasi dan rekonstruksi. Lembaga lain nggak tahu, benderanya masih, tapi nggak tahu orangnya. Itu kami alami di beberapa tempat. Saya tahun lalu masih wirawiri ke Palu itu masih melakukan tindakan rekonstruksi. Jawa Tengah membangun beberapa sekolah. Nih Jawa Tengah nih, PMI Jawa Tengah aja di Palu menghabiskan anggaran sekitar 4M untuk membangun masjid, sekolah, musola, dan beberapa tempat. Panti asuhan juga kita bangunkan. Nah, kenapa nggak eksis? Sebenarnya eksis, mungkin dirimu aja yang kurang membuka berita kayaknya nih. Bukamu medsos, TikTok, Instagram, sinetron, paling mentok itu kayak. Banyak-banyak baca berita. Ya, memang perlu penguatan eksistensi, iya. Nah, kalimat tepatnya saya seperti itu ya, penguatan eksistensi. Artinya yang kita lakukan oleh Palang Merah itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara publik. Kayak di Kota Semarang, pendapatan perolehan bulan dananya sekian M. Tapi ketika ada bencana banjir, kekeringan ataupun kecelakaan, PMI-nya juga eksis. Kemarin di Genuk, teman-teman PMI di sana 1 minggu bikin dapur umum, distribusi air juga 1 minggu. Nah, sayangnya teman-teman punya dokumentasinya, tapi tidak melakukan publikasi. Ya kayak UIN itu kan sering mengadakan diskusi, mengadakan macam-macam kan. Yang dipublis cuman pamfletnya aja kan. Ya orang taunya itu ngapain, itu apa, dan sebagainya. Itu yang jarang akhirnya terbaca orang lain. Kayak teman-teman melakukan diskusi saat ini, diskusi kesiapsiagaan bencana. Orang tahu KSR diskusi, tapi hasilnya nggak ada yang menulis, nggak ada yang memasukkan beritanya di website, atau paling tidak ketika teman-teman share kegiatan di Facebook, di Instagram itu isinya jangan hanya bicara yang sifatnya umum. Misalkan kayak penerimaan anggota baru, teman-teman ada gambar, ada foto, ada video, tapi captionnya
penjelasannya minim. Calon catat diberikan pengarahan oleh komandan, hanya kayak gitu percuma. Tapi diberi tambahan lagi, catat diberikan briefing persiapan oleh komandan agar selama perjalanan tidak melakukan hal-hal ini, harus membawa ini itu dan sebagainya. Ya, jadi kayak teman-teman baca berita itu yang kita namakan publikasi yang bagus. 5W1H ya, W Ho itu loh. Nah, itu kalau mau nulis caption berpikirnya ke situ. Jangan hanya narsis belaka. Bahasa saya begitu, istilah kami seringnya teman-teman itu melakukan share video, foto itu hanya narsis, tidak ada keterangan sehingga orang susah mencernanya. Kalau bagi kaum jurnalis bisa membaca foto video itu bisa, oh ini maksudnya ini, memberikan ini dan lain-lain. Teman-teman sering-sering baca koran ya, di koran itu fotonya pasti captionnya bagus, artinya 5W1H-nya ada. Nah, itu perlu dicontoh agar kita tidak sifatnya bukan pamer, tapi publikasi sebagai pertanggungjawaban ke masyarakat. Begitu ya, Kismun? Sudah jelas ya? Sudah jelas, Kaisar. Terima kasih. Oke, kira-kira cukup. Kalau nanti ada pertanyaan lagi, bisa chatting atau bisa kita lanjut di kesempatan berikutnya ya. Kebetulan saya ada agenda lain, mau menjemput anak istri nih, mumpung libur. Jadi saya mohon izin, mohon pamit. Sudah 3 minggu saya tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang bapak ini ya. Mohon dimaklumi. Nanti next time kita agendakan lagi dengan saya usul aja sih, nanti ada diskusi tema tentang publikasi yang menjual. Artinya publikasi kegiatan-kegiatan Palang Merah atau KSR-mu, nanti kita diskusi tentang publikasinya. Gitu ya teman-teman, komandan dan lain-lain beserta pengurus yang lain, terima kasih kesempatannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan chatting lagi aja ya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kaisar. Baik rekan-rekan kita semuanya, dari materi yang kita dapatkan hari ini dapat disimpulkan bahwa bencana adalah peristiwa yang mengancam, mengganggu, dan menyengsarakan orang-orang yang terjadi karena faktor alam, non-alam, ataupun sosial. Bahkan bisa berakibat timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, bahkan menghilangkan harta benda. Bencana itu bisa diprediksi, tapi nggak bisa dicegah. Namun manusia bisa belajar untuk meminimalisir terutama dampak dari bencana itu. Bisa kita mulai dari diri sendiri dan juga keluarga. Hal kecil apapun yang kita lakukan itu bisa mengurangi penyebab terjadinya bencana. Contoh kecilnya seperti membuang sampah pada tempatnya. Oke, tak terasa kita sudah memasuki penghujung acara. Terima kasih untuk Kaisar Nasir yang sudah menyampaikan materinya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga untuk rekan dan rekanita yang sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Saya selaku moderator juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan. Saya mewakili panitia pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di event-event selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutti fratelli. Okay.